Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk memperbaiki diri kita, untuk membersihkan diri kita supaya kita mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita perhatikan, jangan sampai kita memahami dalil, memahami hadis atau kisah-kisah di zaman Nabi dahulu dengan pemahaman yang salah, dengan pemahaman yang keliru. Misalnya di zaman Nabi dulu ada seorang wanita, ya, dia memberi minum anjing yang kehausan di padang pasir. Setelah itu wanita tersebut masuk surga. Nah, ini banyak yang memahami kisah ini salah. Jadi memang ada kisahnya, seorang wanita memberi minum seekor anjing yang kehausan di padang pasir. Setelah itu dengan rahmatnya Allah dia mati masuk surga. Nah ini kalau kita memahami salah kisah-kisah ini bisa tidak karuan, bisa seenaknya sendiri, berbuat zina, berbuat yang nggak benar, nggak mau sholat, pekerjaannya memberi minum anjing, memberi minum kucing. Jadi akhirnya tersesat. Kisah yang sebenarnya, ini wanita karena dia melihat anjing ini kehausan di padang pasir, dia terharu dan dia kesian. Terus dia berpikir, ya Allah, kehausan di padang pasir seperti ini saja gak kuat, gak mampu, gak sanggup. Dengan rahmatnya Allah, dia akhirnya berpikir, apalagi kehausan yang selama-lamanya di akhirat. Kehausan yang selama-lamanya di akhirat. Mana kita kuat, mana kita mampu. Sehingga akhirnya wanita pelacur ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan perbuatan maksiat lagi. Lantas dia sholat, dia takut dengan rahmatnya Allah. Dia melihat anjing yang kehausan, alangkah tersiksanya, alangkah sengsaranya. Padahal kehausan di dunia sengsara, apalagi kehausan di akhirat yang selama-lamanya. Akhirnya dia tobat, dia sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia berpuasa sunnah sering. Semua syariat Allah dia kerjakan. Dia bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat, tidak mengulangi perbuatan kejinya lagi. Nah ini akhirnya dia mati masuk surga dengan rahmatnya Allah. Jadi supaya kita jangan sampai salah memahami kisah-kisah di masa lalu, hadis-hadis Nabi. Kalau salah bisa tidak karuan. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, semuanya akhirnya pekerjaannya memberi minum, memberi makan kucing, memberi minum anjing. Gak bisa masuk surga. Diancam oleh Allah banyak di dalam Al-Quran. Orang-orang kafir itu di dalam neraka jahanam. Orang-orang munafik, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di neraka yang paling bawah tempatnya. Tidak mau sholat, tidak mau mengerjakan syariat Allah. Maunya pekerjaannya cari jalan untuk masuk surga, memberi minum anjing, memberi minum kucing, memberi makan manusia, memberi minum manusia pun sebesar apapun juga kalau kafir tidak bisa diterima amalnya. Man taraka sholatal asri habitu amaluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sholat asarnya saja akan menggugurkan amal-amalnya yang lainnya. Ini hati-hati, jangan sampai syariat Allah kita tinggalkan, jangan sampai sholat kita tinggalkan. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas sholat. Batas, sesungguhnya batas yang memisahkan antara Islam dengan kekufuran, dengan kekafiran adalah sholat. Jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita ini tertipu dengan pemahaman-pemahaman yang sesat, sehingga berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Ini hati-hati.
banyak sekali umat Islam di akhir zaman ini yang mengamalkan amalan-amalan yang menyelisihi ajaran Nabi, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena memahami dalil seenaknya sendiri sehingga perbuatannya tidak mengenal halal dan haram. Perbuatan zina, perbuatan maksiat, perbuatan ini perbuatan keji yang akan menghinakan dirinya, menghinakan masa depannya di dunia maupun di akhirat. Kalau tidak bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mati di neraka tempatnya, disiksa oleh Allah. Orang-orang yang tidak mau sholat, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, ini hati-hati. Jangan sampai kita dengan kisah-kisah ini terus menyepelekan perintah Allah, tidak mau sholat. Seorang pelacur aja bisa masuk surga dengan memberi minum anjing. Nah ini karena tidak memahami kisahnya yang sebenarnya. Kisah yang sebenarnya, dia dengan rahmat Allah, dia terharu, dia melihat anjing kehausan di padang pasir seperti ini. Begitu dia melihat, dia kesian. Dia pikirkan nanti kalau di akhirat kehausan yang selama-lamanya, coba tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Sengsara di dunia saja tidak kuat, tidak mampu, apalagi sengsara di akhirat yang selama-lamanya. Jadi akhirnya dia tobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, tobat nasuha. Dia tidak mengulangi perbuatannya lagi sebagai pelacur. Dia tidak mau meninggalkan sholat. Dia kerjakan sholat 5 waktu. Dia kerjakan semua perintah-perintah Allah. Karena dia melihat anjing tadi. Dengan rahmatnya Allah, dia melihat kehausan di dunia saja gak kuat, gak sanggup, gak mampu, apalagi kehausan yang selama-lamanya di akhirat kelak. Sehingga dia sadar, tobat, dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia mati, masuk surga karena rahmatnya Allah. Ini kisah yang sebenarnya, supaya kita jangan sampai seenaknya sendiri berbuat dosa. Kita harus memahami kisah-kisah tersebut dengan pemahaman yang benar. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.